Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai. Pertama, luruskan niat. Allah hadirkan kita di sini untuk menunaikan sebagai muslim dan muslimah cari ilmu agama. Kemudian niatkan i'tikaf hingga kita kembali dalam rangkaian acara ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Sudah selesai qobliyahnya, sholatnya? Sudah, alhamdulillah. Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur malam hari ini seberang kasiran hampir 2 bulan atau 2 bulan lebih tidak ketemu. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan, saya Bapak Ibu Habib masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, bertemu di dalam program ya. Seberang kasir untuk Pak Sigit ya, Haji Menang, Pak Bunyamin hadir, Haji Menang ya. Belum ya? Tidak, bukan belum ya, mungkin belum ya. Kemudian yang dari Trimulyo, ada Trimulyo. Oh Pak Yunus, alhamdulillah. Pesanan saya dibawa nggak Pak Yunus? Bawain saya dibawa nggak Pak Yunus? Bawain santri, iya, pesan bawain santri, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yunus. Semoga pesantrennya doa yang sama menjadi 1000 santri wanita dan santri laki-laki. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak sekalian dari Simpang 5 ya, ada Pak Haji Salehuddin ya, alhamdulillah hadir. Kemudian Pak Subandi dan teman-teman lain. Terima kasih atas kebersamaannya. Tak lain tak bukan, kita cari ridha Allah. Selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kami mohon doa untuk saudara-saudara kami, khususnya grup silaturahim ataupun Masjid Nurul Islam yang sedang menunaikan haji di Mekah atau sekarang masih di Mina ya, menyelesaikan lontar jumroh ya. Ibu Sahla, anaknya Mbak Eva, kemudian Pak Hadi Suyitno ya. Kemudian Bapak Saihun dan istrinya, dan umumnya jamaah haji di seluruh Indonesia, agar Allah sehatkan selalu dan kuatkan iman dalam amalnya, kemudian dijadikan haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nanti selesai sholat Ba'diyah ada santap malam. Kami siapkan santap malam ada Pak Herman ya, yang sudah saya panggil. Pak Herman, ada Pak Herman? Belum ada, mudah-mudahan Pak Herman aktif ya. Kemudian dari teman-teman semua ya, banyak ini saya nggak sebutin nanti nggak kelar. Mudah-mudahan saudara ini menjadi wasilah menuju ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sudah tulis juga di grup tadi, mudah-mudahan pekan ketiga nanti kita makan lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah punya modal 520.000. Siapa yang mau nambahin sampai 2 juta silakan. Nah ini penawaran tentang sedekah ya. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah untuk makan bersama kembali pekan depan. Bapak Ibu sekalian, baik, ini masih hari tasyrik yang ketiga, malam yang ketiga. Besok dilarang puasa ya, yang biasa Senin Kamis jangan puasa dulu besok, dan Selasa, Rabu, Kamis kita puasa Ayyamul Bid ya. Kata Rasulullah, puasa pada tiap bulan
hari itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Saum salasati ayam saum dari kulit. Mudah-mudahan Selasa, Rabu, Kamis kita tunaikan puasa yang lebih. Untuk Habib Ahmad Ghazali As-Segaf LCMA untuk melanjutkan bab tentang pernikahan yang malam hari ini sampai ke bab talak ya. Pada Habib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid barik wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina Muhammadin miftah rahmatillah alaihi ma fi ilmillah salatu imani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'a hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, para guru-guru kita semua, dan saya muliakan para tokoh dan sesepuh masyarakat, segenap pengurus Masjid Nurul Islam, dan yang saya muliakan seluruh jamaah Masjid Nurul Islam dan jamaah Majelis Silaturahmi serta hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmah, maghfirah dan keberkahan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita melanjutkan kajian kita setelah tadi kita menjalankan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah. Maka kita niatkan sekaligus hadirin di tempat ini kita beriktikaf dan kita niat untuk menjaga, untuk melaksanakan sholat isya, ya, supaya kita mendapatkan fadilah menunggu pelaksanaan sholat yang fadilahnya itu adalah kita dianggap atau kita diberikan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat itu sendiri. Mudah-mudahan segenap ibadah kita yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita di sini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan untuk kebaikan kita dunia maupun akhirat. Amin. Kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam senantiasa juga kita haturkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian dalam pokok tema fikih keluarga, yang malam hari ini kita akan mulai pembahasan tentang salah satu masalah yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan keluarga kita, yaitu tentang talak atau perceraian. Ya, perceraian atau talak ini merupakan salah satu problematika umat yang sangat besar terjadi, dan banyak sekali di antara kaum muslimin sendiri tidak tahu apa itu cerai, bagaimana bisa terjadi,
dan apa implikasi atau akibat-akibat kalau terjadi perceraian. Kita itu banyak tahu tentang nikahnya saja, enak-enaknya saja. Nah, kalau masalah talak ini banyak yang tidak belajar, banyak yang tidak tahu. Padahal talak ini ada sebuah fenomena yang benar-benar harus kita pahami dengan baik supaya bisa kita hindari. Ya, supaya bisa kita hindari, itu tujuannya. Ya, kalaupun nanti talak itu ternyata tidak bisa dihindari, maka kita bisa melakukan talak itu dengan cara yang baik, ya, supaya tindakan tersebut tidak mendapatkan murka atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sembarangan dilakukan, talak ini akan mendatangkan hukuman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang sembarangan dalam menjatuhkan atau meminta talak ini. Nah, rahimakumullah, talak ini secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu talaq. Jadi talak dalam bahasa kita Indonesia itu diambil dari bahasa Arab, yaitu kata talaq, ya. Dan di dalam Al-Quran ada surat yang juga diberi nama dengan kata ini, yaitu At-Talaq, surah At-Talaq, yaitu di juz 29. Nah, kata talak di dalam bahasa Arab secara makna kebahasaan artinya adalah terputusnya atau terhentinya sesuatu. Jadi kalau ada yang terputus atau berhenti, ya, maka itu secara bahasa artinya adalah talak, ya, atau terlepas. Itu juga makna. Ya. Sementara dalam istilah syariat yang dimaksud dengan talak, ya, atau dalam bahasa kita diartikan dengan cerai, itu adalah terputusnya tali ikatan rumah tangga dengan kata-kata tertentu. Ya, terputusnya ikatan rumah tangga dengan kata-kata. Jadi memang talak ini bisa terjadi dan bisa terwujud hanya dengan kata-kata. Ya, tidak bisa dengan tindakan, misalnya menunjuk atau melakukan apa, bukan. Apalagi dengan hati, misalnya dengan niat, ya. Maka orang kalau misalnya dalam hatinya berniat, ya, mentalak istrinya, maka tidak jatuh talaknya. Ya, maka tidak jatuh talaknya. Jadi misalnya dia ngomong dalam hatinya, dia mentalak istri, maka tidak jatuh. Karena talak itu harus terucap di mulut orang tersebut. Ya. Sebagaimana menikah juga tidak bisa terwujud kecuali dengan ucapan. Ya, maka ikatan nikah itu pula terputusnya juga dengan ucapan. Ya, nah, ini adalah definisi tentang talak. Nah, talak ini atau perceraian merupakan salah satu hukum pokok di dalam Islam. Dan hukum talak atau perceraian di dalam Islam merupakan salah satu konsep perceraian yang paling moderat. Moderat itu dalam arti di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Ya, jadi kita itu hukum-hukum di dalam talak itu Allah tetapkan di tengah-tengah. Ya, tidak kurang, tidak juga berlebihan. Tidak kurang bagaimana maksudnya? Tidak kurang itu artinya adalah bahwa di dalam Islam ada konsep talak, ada konsep suami istri itu boleh dipisahkan setelah bertemu, setelah diikat bisa saja dilepas kembali ikatan. Dalam sebagian kebiasaan atau keyakinan sebagian umat, ya, di dunia ini, ya, itu ada keyakinan bahwa orang kalau sudah disatukan dalam ikatan
rumah tangga, maka tidak bisa diceraikan selama-lamanya. Ya, itu ada ya. Salah satu agama juga di Indonesia, agama Kristen ya, di seluruh dunia itu punya keyakinan begitu. Jadi kalau ada suami istri sudah disatukan dalam ikatan pernikahan, maka itu hukumnya akan berlaku selama-lamanya. Ya, tidak bisa diputuskan kembali. Ya, yang seperti ini tentu dalam pandangan Islam kurang baik. Karena apa? Karena namanya manusia tidak mengetahui apa yang lebih baik atau lebih maslahat untuk dirinya di masa mendatang. Mungkin sesuatu yang sekarang maslahat, beberapa waktu kemudian bisa berubah kemaslahatannya. Mungkin di awal kemaslahatannya adalah disatukan dalam rumah tangga, tetapi beberapa waktu kemudian mungkin kemaslahatannya justru dipisahkan, kan bisa saja begitu. Nah, maka kalau misalnya pernikahan itu terus dipertahankan meskipun banyak hal-hal yang menuntut untuk dipisahkan, maka akibatnya hanya memberikan keburukan untuk keluarga tersebut. Maka di Islam ada talak, ada proses seorang bisa memutuskan, menghentikan daripada pernikahan itu. Ya. Begitu juga konsep talak di dalam Islam ini tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebihan itu bagaimana? Tidak berlebihan adalah bahwa batasan talak di dalam Islam itu memiliki batas tertentu. Jadi talak itu tidak diberikan bebas begitu saja. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada peradaban jahiliyah. Orang-orang Arab dulu, mereka itu sang suami bisa mentalak istrinya dalam jumlah yang terserah dia. Ya, bebas. Jadi istrinya ditalak, sebelum selesai iddah dirujuk lagi, terus ditalak lagi, belum selesai iddah dirujuk lagi, terus akhirnya istrinya itu gantung. Dia seperti istri juga bukan karena ditalak terus, ya, dibilang bukan istri juga tidak, karena setiap kali mau selesai iddah dirujuk atau diambil kembali. Akhirnya keadaannya sangat menyedihkan. Maka Islam datang memberikan solusi yang di tengah-tengah, solusi yang moderat, yaitu talak itu diperbolehkan tetapi dibatasi jumlahnya, ya, yaitu 3 kali talak saja. Kalau sudah lebih dari 3, sudah tidak bisa lagi talak itu dijatuhkan oleh sang suami terhadap istrinya. Ya. Begitu juga di dalam Islam, talak ini hanya dipegang oleh laki-laki. Jadi tidak boleh perempuan ikut talak suaminya, nggak boleh. Ya, sebagaimana pernikahan itu diikat oleh ucapan laki-laki, maka begitu pula talak itu dilepas ikatannya melalui ucapan laki-laki. Ya. Jadi talak ini hanya boleh dimiliki oleh suami. Ya. Memang dalam beberapa kondisi talak ini bisa berpindah ke yang lain. Di antaranya adalah bisa saja talak itu nanti yang melakukannya adalah hakim di pengadilan, ya, atau bahkan dalam kondisi yang sangat jarang dan sangat terbatas, yaitu talak yang dilakukan oleh istri kalau diizinkan suaminya, ya, tapi ini sangat jarang dan sangat terbatas. Nah, jadi inilah konsep tentang talak yang di dalam Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan untuk rumah tangga tersebut. Kalau memang kemaslahatannya adalah rumah tangga itu disambung, maka jangan sampai talak terjadi. Tapi kalau misalnya kemaslahatannya itu adalah dipisahkan kedua suami istri itu, maka sudah ada jalan bagaimana memisahkan suami istri itu supaya mereka berpisah. Bahkan kadang-kadang, bukan tidak jarang hadirin, ada suami istri setelah bercerai malah mereka mendapatkan pasangannya yang lebih cocok masing-masing. Istrinya dapat suami yang baru, ya, kemudian suaminya dapat istri yang baru. Ini cocok, ini nggak cocok. Jadi yang pertama apa kemarin, ya memang cuma mungkin pemanasan atau apa, ya, nah gitu, cuma dapat sebentar, habis itu katanya nggak cocok ininya, ya, akhirnya Allah memberikan bagian masing-masing. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati.
Ya, kalau Allah pisahkan keduanya, maka nanti masing-masing akan diberikan keutamaan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan pasangan yang lebih tepat baginya. Ya. Nah, rahimahullah, talak ini di dalam Islam didasarkan dengan berbagai dalil, yaitu baik dalam Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW maupun ijma atau kesepakatan para ulama. Ya. Adapun dalil dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman di dalam surat Al-Baqarah, at-talaqu marratan, ya, bahwa talak itu adalah 2 kali, ya, dan seterusnya. Nanti sebenarnya talak sampai 3 kali. Dalam ayat yang lain nanti disebutkan kalau sampai 3 kali, ya. Begitu juga dalam hadis misalnya Rasulullah SAW bersabda, abghadul halali indallahi at-talaq. Sesuatu perkara halal tapi yang paling Allah benci itu adalah talak. Jadi talak itu halal tapi Allah tidak suka, Allah benci, ya. Nah, itu adalah talak. Jadi banyak hal. Dan juga dalam keseharian Rasulullah SAW juga pernah mentalak istrinya. Jadi ada istri-istri Nabi yang ditalak oleh beliau, ada. Nanti akan kita sebutkan kisah-kisahnya, ya. Jadi istri Nabi SAW itu ketika beliau wafat, memang beliau meninggalkan 9 orang istri dari 11 atau dari 12 istri. Tapi selain dari 12 istri itu, Nabi dulu pernah akad nikah juga dengan perempuan yang lain. Ya, lalu ada yang beliau talak, ada yang beliau ceraikan karena alasan-alasan tertentu, nanti akan kita pelajari pada tempatnya. Nah, begitu juga dalil yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Seluruh ulama Islam semuanya sepakat bahwa konsep tolak itu atau cerai itu ada di dalam Islam. Jadi tidak bisa ditolak, tidak bisa ditolak, ya, tidak bisa dinafikan, ya, karena talak itu benar-benar ada dan itu memberikan kemaslahatan yang sangat besar kepada kaum muslimin. Selanjutnya, ini pembahasan inti kita di sini kita mulai, yaitu tentang bagaimana bentuk talak itu dan apa saja macam-macamnya. Nah, talak itu hadirin secara global bisa dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, talak dilihat dari penggunaan kata-kata dalam menceraikan itu. Tadi kan dikatakan talak itu kan harus pakai kata-kata. Nah, sekarang dilihat dari kata-kata yang dipakai itu ada talak dibagi menjadi 2. Ya, ada yang disebut dengan talak sharih atau talak yang tegas, ya, dan ada talak yang kinayah atau talak yang kiasan atau tidak tegas. Kemudian juga dilihat dari keadaan istri yang dicerai. Nah, ini pembagian yang kedua. Dilihat dari keadaan istri yang dicerai. Ya, dilihat dari keadaan istri yang dicerai, talak itu nanti ada disebut dengan talak sunni, talak yang sesuai dengan sunnah. Ya, ini adalah talak yang terbaik. Ya. Ada juga nanti ada disebut dengan talak bid'i, talak yang bid'ah, yang tidak sesuai sunnah. Ya, dan ini tidak dianggap buruk, ya, talak tapi buruk. Dan juga ada nanti namanya talak bukan sunni dan bukan bid'i. Dia tidak masuk dalam itu, ya. Nah, itu adalah beberapa jenisnya. Begitu juga nanti ada talak yang dengan memberikan pengembalian terhadap mahar atau mas kawin. Jadi ada talak syaratnya sang istri itu mengembalikan mahar. Nah, itu ada, itu namanya khulur. Ya, khulur itu seorang istri nanti minta cerai tapi dia harus mengembalikan maharnya, ya. Ada talak yang tidak perlu mengembalikan mas kawin atau mahar. Nah, itu adalah talak yang umum, talak yang biasa. Nah, inilah yang akan kita pelajari satu persatu hadirin, ya. Secara pelan-pelan kita akan mempelajari beberapa jenis talak ini. Nah, yang pertama, ini yang paling penting dan ini yang paling sering terjadi. Dan ini yang harus kita pahami dengan baik, yaitu pembagian talak. Yang pertama yaitu talak atau cerai dilihat dari kata-kata yang dipakai oleh suami ketika menceraikan istrinya, ya.
Maka dilihat dari kata-kata yang dipakai oleh suami dalam menceraikan istrinya, maka talak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan talak sharih atau talak yang tegas, yang jelas, ya, talak yang tegas dan jelas. Yaitu apa? Yaitu talak yang menggunakan sebuah kata yang hanya memiliki satu makna saja, yaitu makna cerai. Jadi kata itu kalau diucapkan tidak mungkin orang itu memahami kecuali makna cerai saja, nggak mungkin makna yang lain. Jadi kata-kata itu disebut, maka orang udah paham, oh ini maksudnya cerai, nggak ada maksud lain. Jadi maksudnya cuma satu itu saja. Nah ini namanya talak sharih atau talak yang tegas dan jelas, ya. Nah talak sharih ini hadirin, ya, kalau sudah terucap, sudah keluar dari mulut suami, maka talak itu langsung jatuh, langsung berlaku hukumnya, ya. Jadi kalau udah keluar nggak bisa dicabut lagi, ya, nggak bisa dibatalkan, ya. Jadi langsung jatuh, meskipun si suami itu mengaku kalau dia itu nggak punya niat mencari istrinya. Jadi ketika dia mengeluarkan kata-kata itu, nggak ada pikiran, nggak ada keinginan, nggak ada niat dari si suami mau menceraikan istri, nggak ada sama sekali. Ya, dia pokoknya cuma ngomong gitu aja, nggak pakai niat apa. Mungkin dia ngomongnya karena bercanda bisa, atau ketika ngomongnya karena bukan niat mencerai, tapi niat mengancam. Misalnya ada suami yang sedang ribut sama istrinya, ribut berat, lalu supaya keributan itu berhenti atau supaya istri itu nggak ngomong lagi, lalu dia keluarkan kata-kata tersebut, ya. Padahal dia maksudnya mengancam saja, bukan maksud untuk menceraikan istri sama sekali, cuma cuma ngancam aja, ya. Nah talak yang ini harus sekali lagi talak sharih atau talak yang jelas. Kalau sudah keluar maka langsung jatuh tanpa memandang niat daripada si suami itu. Dia mau niat talak ataupun tidak, talak tersebut tetap jatuh dan tidak bisa dibatalkan lagi. Ya. Nah, sekarang apa kata yang masuk dalam kategori kata yang sharih atau yang tegas dan jelas ini? Kalau di dalam bahasa Arab, kata yang merujuk pada talak yang sharih, yang tegas dan jelas, itu adalah tiga kata. Yang pertama kata tolak. Ini bahasa Arab dulu Pak ya. Ini bahasa Arab. Tolak. Yang kedua kata sirah. Dan yang ketiga kata firaq. Ya, tiga kata ini kalau disebutkan oleh orang yang mengerti dan memahami bahasa Arab, maka talaknya langsung jatuh meskipun dia bukan orang Arab. Misalnya ada orang yang belajar bahasa Arab, misalnya dia orang pesantren atau dia belajar di lembaga bahasa Arab, dia memahami makna tiga kata ini, lalu kata-kata itu ia sebutkan kepada istrinya, maka istrinya pun langsung jatuh talaknya, ya, meskipun istrinya nggak paham. Misalnya istrinya orang yang nggak ngerti bahasa Arab, tapi suaminya ngomong dengan kata-kata itu kepada istrinya, ya, dengan kata talak, ya. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, anti toliq, kamu talak dia, ya, atau dia mengatakan sarah tuki, saya mentasrih dirimu, sirah itu tadi, ya, atau faraq tuki, saya memisahkan atau firaq dari dirimu. Maka kalau ucapan itu keluar tidak bisa ditarik lagi, jatuh langsung talaknya. Nah, sekarang kalau ada bahasa kita, bahasa Indonesia, apa kata yang memiliki makna tersebut yang tegas, yang jelas? Kalau dalam pengamatan saya yang mungkin bahasa begitu, hanya ada dua kata di dalam bahasa Indonesia, yaitu kata talak
talak ini, karena kata talak yang awalnya dari bahasa Arab sudah masuk ke bahasa Indonesia. Makanya kalau ada orang ngomong kepada istrinya, misalnya kamu saya talak, ya, atau seorang mentalak istrinya, orang udah paham makna talak itu artinya cerai. Yang kedua, kata kedua yang mengandung makna yang tegas dan jelas untuk talak ini adalah kata cerai. Jadi kalau ada seorang Indonesia ngomong kepada istrinya, kamu saya cerai, atau ada laki-laki mengatakan saya menceraikan istri, misalnya dia ngomong itu cuma satu kata pahamnya, yaitu memutus hubungan rumah tangga. Ya, meskipun kata cerai itu dalam bahasa Indonesia kadang-kadang dipakai untuk makna lain. Contohnya adalah terpisah yang banyak, tapi terpisah yang kemana-mana itu biasanya diikutkan dengan kata yang lain, misalnya cerai berai. Ya, misalnya masa itu bercerai-berai, lari tunggang langgang. Ya, kita pasti ngomongnya ada berainya. Nggak mungkin ngomong masa itu bercerai, ya, lari tunggang langgang. Pas nggak bahasa kayak gitu? Nah, pasti kita ngomongnya bercerai-berai. Itu menunjukkan berpisah secara masif, secara massal. Kita ngomongnya bercerai-berai, ya, nggak ada bercerai saja. Tapi kalau mengatakan bercerai itu artinya adalah putus hubungan rumah tangga. Ya, pasti hubungan rumah tangga. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia kalau dua kata ini keluar, kata talak dan kata cerai, maka tidak bisa lagi pernikahannya diselamatkan, langsung jatuh. Ya, kecuali kalau nanti dirujuk atau ditarik kembali oleh suaminya, namanya istilah rujuk. Ya. Nah, kalau dalam bahasa yang lain, misalnya kalau dalam bahasa Jawa, Pak, ya, kalau dalam bahasa Jawa itu biasanya ada kata yang dipakai untuk mengungkapkan perceraian. Itu kata apa, Pak? Kalau orang Jawa, Pak, pegat, ya kan? Pegat, Pak, ya. Jadi kalau ada orang Jawa ngomong sama istrinya, ya, kowe aku pegat, nah itu pasti maksudnya cerai kan, nggak mungkin yang lain. Kalau orang Lampung apa? Pegat juga, iya, pegat juga. Palembang juga sama. Palembang yang di kampung-kampung itu kata pegat juga artinya menunjukkan kata terputusnya hubungan rumah tangga. Apa ada kata pegat ini maksudnya yang lain? Pak Aldi, orang Jawa, ada nggak pegat itu makna selain memutuskan hubungan rumah tangga? Ada tidak? Nggak ada. Pegat itu maksudnya kan hubungan pisah suami istri kan. Nah, maka itulah yang dimaksud dengan kata yang sorry atau kata yang tegas. Kalau itu keluar, ya, maka langsung terputuslah hubungan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan itu, meskipun tidak diniatkan sama sekali. Jadi makanya harus hati-hati bapak-bapak, ya, kalau sampai keluar kata-kata ini meskipun tidak sengaja, maka cerainya tetap jatuh. Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." 3 perkara seriusnya dianggap serius, bercandanya juga dianggap serius. Yang pertama adalah nikah, yang kedua cerai, yang ketiga rujuk. Dan sebuah riwayat yang ketiganya adalah itik itu memerdekakan budak. Jadi kalau ada seorang laki-laki mencerai istrinya, meskipun dia bercanda tetap jatuh. Ya, dia sedang mencumbu istrinya, ya, lalu dia pura-pura kayak sinetron, ya, kayak film sinetron gitu, Pak. Terus dia praktekkan kepada istrinya, jatuhlah istri talak itu. Makanya hati-hati bapak-bapak, jangan suka nonton sinetron. Apalagi ibunya, kalau ibunya bapak sih gak suka sinetron. Pokoknya jangan dibuat main-main. Untuk bapak-bapak lebih bagus kata cerai, kata talak ini benar-benar dihapus dari kamus kita. Tidak kita pakai kecuali darurat. Nanti ada darurat, karena memang cerai itu dalam Islam itu waktunya itu sangat terbatas sekali. Sangat terbatas, tidak boleh dipakai sembarangan. Gitu. Jadi kalau mau kita keluarkan cerai itu harus nunggu dulu.
sampai waktunya datang baru diucapkan kata cerai itu kepada istrinya. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai keluar. Apalagi ibu-ibu juga tidak boleh, betapapun sudah terjadi perang dunia ketiga di rumahnya misalnya, jangan kemudian ngomong ceraikan aku, ceraikan aku. Itu juga dosa besar. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan orang yang perempuan minta cerai itu dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, naudzubillah dari jangan sampai minta cerai kepada suaminya kecuali kalau memang ada uzur, ada alasan yang benar-benar diterima oleh syariat. Nah, yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, dilihat dari kata yang dipakai. Cerai ini adalah menggunakan kata kinayah atau kiasan, yaitu kata-kata yang kalau diucapkan mengandung dua makna atau lebih. Makna yang pertama makna cerai, makna putus hubungan rumah tangga, dan makna yang kedua mengandung makna yang lain. Ya, contohnya, pulanglah kamu ke rumah orang tua. Ya, pulanglah itu kalau makna dasarnya kita disuruh pulang. Ya, kita dari rumah kita suruh balik lagi ke rumah orang tua, itu kan makna dasarnya. Tapi makna kiasannya, majaznya itu adalah maksudnya memutus hubungan rumah tangga. Ya, atau kata-kata yang lain. Ini yang paling banyak di sinetron kan. Apalagi kita tidak mungkin lagi bisa disatukan. Nah ya, kita silakan, kita sudah saatnya memilih jalan masing-masing. Ya, ya, kita sudah tidak bisa lagi saling mencintai, misalnya begitu. Semua kata-kata itu hadirin, ya, kalau dimaksudkan sebagai cerai, ya bisa saja. Ya, tapi makna dasarnya kan tidak menunjukkan cerai. Ya, tidak menunjukkan perceraian. Tapi kalau diniatkan perceraian, ya bisa saja. Nah, maka kata-kata seperti ini, ya, yaitu kata-kata kiasan atau kinayah, tidak dianggap talaknya atau cerainya jatuh kecuali benar-benar diniatkan. Ya, ketika orang pulanglah ke rumah orang tua, kita hubungan kita sampai di sini saja. Ya gitu. Kita bukan ditakdirkan bersama lagi. Oh, ini macam-macam kayak sutradara saya. Ya, macam-macam kalimatnya. Ya, terserah. Kalau itu diucapkan dengan niat cerai, maka jatuhnya cerai itu. Tapi hadirin, niat dalam kata yang kinayah atau kiasan ini, niatnya itu harus bersamaan dengan keluarnya ucapan. Maksudnya begini, pas suami itu ngomong sama istrinya dengan kalimat tadi, ya, pulanglah kamu ke rumah orang tua. Pas ngomong pulanglah, itu memang hatinya sudah niat kamu saya cerai. Gitu. Maksudnya pulanglah itu artinya kita berhenti suami istri. Ya. Jadi bersamaan dengan keluarnya kalimat, bersamaan pula dia berniat. Tapi kalau niatnya itu sebelum diucapkan, apalagi setelah diucapkan, maka tidak ada gunanya, tidak berlaku niatnya. Misalnya ada orang, dia udah dongkol sama istrinya, udah niat mau cerai, ya, terus sampai rumah dia langsung ngomong itu, ya, pulang saja kamu ke rumah orang tua, misalnya gitu. Pas ngomong pulanglah, itu kepalanya ngeblank karena dia lagi marah misalnya. Gak ada hatinya itu maksud ngomong pulang itu mencerai istri, tapi dia sudah niatkan sebelumnya mau mencerai. Ya, hanya saja pas dia mengatakan pulanglah, itu nggak ada niat cerai karena isinya emosi saja, marah saja, maka itu tidak jatuh cerai. Ya, meskipun dia sebelumnya niat cerai kan. Gitu. Begitu juga ada orang niatnya itu habis ngomong, dia ribut sama istrinya, lalu ngomong kalimat itu, pulang kamu ke rumah orang tua. Ya, setelah dia ngomong begitu, tidak lama dia pikir, udah, dia tuh cerai sekalian. Dia ngomong hatinya kan begitu. Itu maksudnya cerai sekalian. Itu pun nggak jatuh. Itu pun tidak jatuh. Jadi jatuhnya cerai dengan kata-kata kiasan seperti tadi, itu ucapannya keluar bersamaan dengan niat di dalam hatinya. Kalau niatnya nggak bersamaan, tidak jatuh cerai. Ya, tidak jatuh cerai. Ya, misalnya niat yang duluan
Setelah itu baru ucapan, atau ucapan dulu baru niat cerai, maka itu juga tidak jatuh. Ya, nah ini jadi ini jenis yang pertama dari jenis talak seperti ini. Apa dalilnya? Apa namanya di dalam beberapa jenis talak ini? Ya misalnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan talak yang sharih tadi, yang menggunakan kata talak, sirah dan firaq. Karena tiga kata itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran yang semuanya menunjukkan makna pemutusan hubungan rumah tangga. Misalnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikan mereka, talak mereka sesuai dengan iddah mereka. Nah ini penggunaan kata talak ini jelas dalam Al-Quran. Kata sirah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa usarrihkunna sirahan jamila, sarahan jamila, dan aku memisahkan, melepaskan kalian dengan pelepasan yang baik. Nah itu berarti kata talak menggunakan kata sirah. Ayat yang lain, aufaliquhunna bima'ruf, atau ya kalian memisahkan atau berpisah dari istri kalian ya, dengan cara yang baik. Ya, nah itu makanya tiga kata itulah yang dipakai di dalam kata sharih ini. Nah begitu juga kata terjemahan. Para ulama mengatakan, ya menurut pendapat yang paling kuat bahwa kata terjemahan dari kata-kata bahasa Arab yang tiga itu dianggap sebagai padanannya, kesamaannya, sehingga kalau keluar maka tidak bisa lagi ditarik kalimat tersebut dan langsung jatuhlah talak tersebut. Ya, nah untuk talak yang kinayah, ya ini ada kisah dari Rasulullah SAW sendiri. Jadi Rasulullah SAW itu suatu hari, ya ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa suatu hari Nabi itu menikah dengan seorang perempuan, ya, dari suku Al-Jun, begitu, ya, Al-Juwaini, ya. Jadi Rasulullah menikah dengan perempuan itu. Ketika habis akad nikah, ya, lalu Rasulullah SAW akan mencampurinya. Nah, perempuan ini mengeluarkan kata-kata yang membuat Nabi itu langsung merasa berat sekali mendengarnya. Ya, nah kata-kata itu, subhanallah, itu tidak diucapkan si perempuan kecuali karena dikasih tahu oleh keluarganya. Jadi di tradisi suku mereka, ya supaya nambah, mungkin maksudnya menambah cinta si suami, nanti sebelum dicampuri kamu ngomong ini dulu supaya suaminya itu semakin cinta, semakin gergetan gitu kira-kira. Nah kata-kata itu kemudian diucapkan perempuan itu kepada Nabi, tapi karena lain keadaan akhirnya malah jadi bencana. Apa kata-kata itu? Kata-kata itu adalah si perempuan tersebut, dikatakan Aisyah, perempuan itu ketika mau dicampuri Nabi lalu mengatakan, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu, ya, dari maksud dari Nabi Muhammad, dari Nabi. Nah padahal ini a'udzubillahi minka ini kan kalau bahasa kita apa? Ini kalimat apa? Ta'awudz, kan, meminta perlindungan. Biasanya kita kalau minta perlindungan kepada Allah itu dari siapa? Dari setan. Nah jadi istilahnya, jadi itu dipakai untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kan gimana rasanya ya? Ini kata-kata yang nggak macam-macam, bukan kata yang kecil, bukan kata yang sembarangan. Biasanya dipakai untuk minta perlindungan dari sesuatu yang menakutkan dari setan. Kok dipakai untuk Nabi? Ya jelas salah kaprah lah. Akhirnya ketika perempuan mengatakan a'udzubillahi minka, aku minta perlindungan kepada Allah dari dirimu, akhirnya Nabi langsung mengatakan, laqad utti bi'azim, sungguh engkau ini baru saja, ya, sesuatu yang besar, dan dengan kepada Allah yang maha agung dari sesuatu yang besar. Lalu ilhaqi bi ahliki itu kalau bahasa kita sudah, kalau gitu kamu pulanglah ke orang tua.
Nah ini, jadi Nabi menggunakan kata-kata kiasan ini. Ya, ilhaqi bi ahlihi. Sudah, kalau itu pulang ke orang tua. Nah, ketika Nabi mengatakan pulanglah ke keluargamu, Nabi dengan mengikutkan niat untuk menikahkan istrinya. Ada tercerai istri itu dan tidak dirujuk lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah salah satu dalil yang dipakai para ulama mengenai jenis talak yang kedua, yaitu talak yang kinayah. Ya, jadi talak kinayah sekali lagi adalah talak yang menggunakan kata-kata yang mengandung dua makna atau lebih, lalu diniatkan kata itu sebagai kata talak, maka jatuhlah talak tersebut. Nah, kalau talak ini jatuh hadirin, maka seperti dalam talak-talak yang lainnya, maka langsung terhitung talak itu talak pertama atau kedua atau ketiga. Nah, kalau talak pertama, maka nanti masih ada masa namanya iddah, di mana si suami bisa merujuk kembali istrinya, dirujuk diambil lagi, maka jadi istrinya kembali. Ya, kalau masa iddahnya ini lewat, maka istrinya langsung lepas, ya, nggak bisa dirujuk lagi. Kalau mau dirujuk lagi, maka harus nikah yang baru, harus dipanggil wali perempuan, lalu ada maharnya, lalu ada akad nikah yang baru, ada saksi-saksi, ya. Tapi nggak perlu buat undangan baru, buat wali nggak perlu, cukup yang penting akad nikah yang sah, maka kemudian hubungan itu akan kembali lagi. Tapi kalau nanti sudah menjadi 3 kali, ya, kalau sudah 3 kali sudah nggak bisa dirujuk kembali. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi hadirin pada waktunya, yaitu tentang kapan kita bisa rujuk atau tidak. Ya, baik. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua, tapi waktu sudah ini ya. Ini kita buka tanya jawab dulu atau lanjut? Tanya jawab. Baik. Ini ada bagian pertama. Nah, ini yang harus sekali lagi khususnya para suami harus hati-hati. Jadi 2 kata ya pada bahasa Indonesia ya, kata talak, kata cerai, atau kalau dalam bahasa daerah kita masing-masing, misalnya pegat, itu nggak boleh diucapkan sama sekali. Ya, kalau mengucapkan itu langsung jatuh dan tidak bisa lagi dibatalkan. Baik, rahimakumullah, kami persilakan. Ini sudah masuk waktu Isya dan kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi talak, kami persilakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menceraikan, maksudnya menceraikan? Oh, ngurus cerai, ya. Menggugat cerai maksudnya, Pak ya. Cerai sampai cerai. Iya, sampai cerai. Ya, tapi istrinya yang inisiatif maksudnya, Pak ya. Ya, jadi cerai itu, Pak, seperti saya sampaikan di awal, cerai itu hakikatnya merupakan hak dari suami. Jadi yang bisa mencerai itu adalah hanya suami, itu aslinya begitu. Ya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang bisa mengeluarkan cerai itu adalah hakim bisa. Contoh, ya contohnya seperti yang beliau tanyakan tadi, yaitu ada istri kok bisa menggugat cerai suaminya sampai jatuh. Ya, itu dalam beberapa kondisi misalnya begini, ada suami yang memberikan mudarat kepada istri. Ya, mudarat itu bisa macam-macam, bisa tidak diberikan nafkahnya, ya, atau suaminya ini keras, ya, suka mukul, atau ngomongnya ini nggak bagus, ngomongnya menghina terus, ya, istrinya kalau dipanggil dengan panggilan hinaan sampai istrinya itu sakit hati yang berat misalnya, ya, dan berbagai macam. Maka kalau istrinya sudah nggak kuat dengan semua mudarat tersebut, maka syariat memberikan hak istri untuk minta cerai kepada hakim. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya, mengadukan suaminya, ya, lalu diceraikan oleh Rasulullah SAW. Nah, di zaman sekarang juga bisa itu, dirisa. Kalau ada istri yang merasa dia mendapatkan mudarat yang berat dari suami, ya, caranya jangan lari, ya,
Kadang-kadang kan ada yang kabur gara-gara gak kuat. Jangan, itu bukan solusi, malah menyusahkan kita. Lapor ke pengadilan, ya, lapor ke pengadilan, nanti itu namanya gugatan cerai. Dia akan mengajukan, dan itu tidak perlu pakai pengacara, ya, bisa langsung lapor. Nanti kalau laporannya masuk, nanti akan dipanggil itu suaminya. Nanti akan ada sidang, suaminya dipanggil, ya. Panggilan pertama datang apa enggak? Kalau datang langsung diadakan sidang, ditanya kenapa gitu, ya. Akan didamaikan dulu. Kalau memang nggak bisa damai, ya diceraikan oleh pengadilan. Jadi yang menceraikan itu adalah pengadilan, begitu. Dan itu hak istri bisa melakukannya. Jadi istri itu tidak kemudian akan selalu di bawah semena-mena suami, enggak, ya. Jadi istri bisa juga mengajukan gugatan cerai. Dan di zaman Nabi pernah ada. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi hal tersebut. Jadi nggak apa-apa nanti mintanya kepada pengadilan, begitu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Ibu-ibu mungkin, Ibu. Cukup, Pak? Ya, silakan Pak, silakan. Iya. 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 Kalau misalnya berarti hakim itu bisa mewakilkan seorang suami. Bisa mewakilkan, bisa mewakili suami dalam menceraikan gitu. Iya, mentalak suami dari suami. Ya. Boleh, boleh. Itu tadi yang apa namanya kisah di zaman Nabi itu. Dasar hukumnya apa dia bisa boleh? Nah, itu pertama itu di zaman Nabi pertama itu kejadian di zaman Nabi SAW. Ya, Nabi yang melakukannya itu. Ya, kenapa kok bisa Nabi boleh menjatuhkan hukum? Padahal dia kan bukan pemilik daripada si istri kan, bukan dia yang punya hubungan. Ini adalah hadirin demi kemaslahatan. Kalau sampai suami hanya dia sendiri yang berhak mencerai, maka akan terjadi mudarat yang lebih besar lagi. Bayangkanlah kalau suami itu bisa hanya dia yang bisa mencerai, dia tindas itu istrinya berkali-kali, dia nyantai saja, nggak akan bisa dicerai istrinya kan begitu. Maka untuk menjamin keadilan, menjamin kemaslahatan di masyarakat, maka syariat Allah memberikan hak kepada pengadilan untuk menceraikan atau memutus hubungan tersebut. Nabi yang talak 1, talak 2, talak 3 itu seperti apa? Talak 1, talak 2, talak 3 kalau diucapkan cerainya pertama itu namanya talak 1. Enggak, yang menentukan itu pengantin dulu. Setiap suami kalau mengeluarkan kata cerai kepada istrinya, kamu saya cerai, maka jatuhlah cerai itu talak 1. Itu talak 1. Kali talak itu artinya talak 1. Betul. Nah, itu maksud saya kemudian berarti kalau sekali menjatuhkan talak Jatuhnya 1. Nanti kalau dia jatuhkan lagi, jatuhnya 2. Ngomong lagi. tapi kalau sudah putus dari pengadilan cuma 1 kali talak. Nah, kalau dari pengadilan lain lagi itu Pak nanti. Itu kalau dari pengadilan, biasanya kalau pengadilan kan nanti dengan si istri menyerahkan uang kalau nggak salah nilai 10.000 apa kalau nggak salah ya. Maka itu nanti jatuhnya namanya khulu'. Khulu' itu seorang istri dicerai oleh suaminya dengan mengembalikan maharnya atau sebagian dari maharnya. Kalau terjadi khulu', ya, itu nanti langsung namanya ada istilahnya talak bain sughra. Talak bain sughra itu apa? Talak yang suami itu udah terpisah dari istrinya benar-benar. Ya, udah terpisah benar-benar, nggak bisa dirujuk lagi. Kecuali kalau si suami kalau mau merujuknya dengan cara nikah yang baru, maksudnya dengan akad yang baru bisa lagi. Kalau nggak sampai talak bain ini, maka si suami kalau mau merujuk istrinya cukup ngomong saja. Misalnya ada suami istri Pak ya ribut, suaminya ngomong sama istrinya, kamu saya cerai, jatuh dia. Sudah 1 hari suaminya udah amarahnya tenang, nyesel dia nangis-nangis. Ya, nah ini masih masa iddah kan, baru 1 hari, maka suami cukup ngomong sama istrinya, kamu saya rujuk lagi. Cukup ngomong begitu, jadi istrinya lagi.
jadi istrinya lagi. Tapi kalau masa iddahnya habis, ini namanya talak bain, talak yang benar-benar putus, gak bisa dirujuk dengan kata-kata. Maka merujuknya harus dengan akad nikah yang baru. Nah, kalau melalui pengadilan, Pak, gugatan istri tadi yang Bapak tanyakan juga, istri menggugat cerai suaminya, lalu dijatuhkan oleh hakim, nanti istrinya disuruh bayar kompensasi, itu namanya khulu. Khulu itu nanti masuk talak bain tadi, talak yang putus benar-benar, tidak bisa ditarik tidak bisa disatukan lagi kecuali dengan akad baru. Nah, itu yang tadi yang Bapak sampaikan. Jadi kalau sudah cerai dari pengadilan nggak bisa dirujuk lagi, betul. Kalau dirujuk nggak bisa. Tapi itu kalau hadirin, kalau dia talaknya baru 1 atau baru 2 kali. Kalau talaknya sudah jatuh sampai 3, nggak bisa dengan akad nikah seperti itu, nggak bisa. Si istrinya itu harus nikah dulu dengan laki-laki lain, sudah hidup selayaknya suami istri, lalu sama suami keduanya dia dicerai, habis dicerai nggak pernah dirujuk sampai masa iddah. Baru setelah itu dia pengen balik ke suami pertama, boleh. Gitu. Jadi prosesnya panjang, sangat rumit. Makanya hati-hati bapak-bapak. Ya, nah seperti itu kira-kira Pak. Kalau dia udah kita talak 1 terus kita bilang mau rujuk lagi, dia nggak mau, kayak mana Ustaz? Nggak bisa. Istrinya nggak punya hak menolak rujukan suami, nggak punya hak. Artinya kalau kita ngomong kamu saya rujuk lagi, ya udah sah. Sah. Walaupun dia nggak mau. Nggak masuk pun nggak mau. Dan satu lagi Pak, rujuk itu menurut pendapat yang kuat, ini ada khilaf Pak ya, tapi menurut yang kuat harus dengan kata. Jadi ngomong si suaminya, ya, Dek, kamu saya rujuk, Dek, kita bersatu lagi, kamu jadi istri saya lagi. Ngomong harus, nggak boleh dengan perbuatan. Maksudnya perbuatan gimana? Tahu-tahu udah 2 hari suaminya nyosor langsung ke istrinya, nggak boleh, harus izin dulu. Nah, itu namanya rujuk Pak. Jadi nggak boleh langsung nyosor-nyosor aja, ya, harus ada pernyataan dulu. Nah, seperti itu. Ada lagi Pak? Ibu-ibu mungkin. Ada 2. Silakan Pak. Iya. Bapak dulu yang depan. Apa Pak? Apa Pak? Sini Pak Saleh. Nggak dengar Pak Saleh. Baru sore tadi. Kemudian lagi. Tangga saya ngomong sama istri, tak pegat kowe kok. Itu artinya terpegat dicerai berarti ya. Ada istri ngomong sama suaminya, ya, kamu saya pegat nanti, gitu ya. Apakah itu sudah jatuh talak belum? Kita pahami aja, apa arti tak pegat nanti, saya pegat nanti, saya cerai kamu nanti. Berarti kan sudah jadi belum itu? Sudah terjadi belum itu? Ya belum lah, orang nanti kok kata dia. Jadi tapi begini Pak, yang seperti ini kalau konsultasi perceraian itu nggak bisa jadi hukum ucapan orang lain, nggak bisa. Jadi kalau ada seorang ulama dimintai konsultasi cerai, itu yang datang harus orang yang bersangkutan. Karena apa? Yang dipertanggungjawabkan itu ucapan dia. Nanti masalah dia bohong atau enggak, itu tanggung jawab dia. Jadi misalnya Pak Saleh cerita begini, jangan ngomong, oh kamu belum cerai, nggak bisa. Ya, dia yang harus lapor dulu. Tapi secara teori begitu. Ya, ini sepertinya ini belum terjadi. Seperti kamu nanti saya cerai setahun lagi, ya belum jatuh. Kamu saya cerai besok, ya belum jatuh. Ya, jadi kalau cerai itu dia ngomong langsung. Ya, seperti itu Pak. Iya, tapi kan nanti tak
apa tadi tuh? Tak pegat. Nah, engkau kan nanti kan. Masih nanti berarti Pak. Silakan, siapa Pak? Wallahu a'lam. Ya. Iya. Bisa, ya. Iya. Nah, ini